Halo teman-teman, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Yosef. Dan di episode kali ini di Digital Dev with Yosef, kita akan membahas seputar topiknya affiliates. Nah, kali ini kita akan membahas affiliates yang mengejutkan saya di bulan ini, karena dia pencapaiannya terutama luar biasa sekali, di luar kebiasaan yang sangat out of the box. Karena salah satu affiliates ini biasanya kan sekarang yang kalau populer itu di Shopee itu ada live affiliates, lalu juga ada Shopee Video Affiliates. Nah, kedua tipe affiliates ini memang lagi ramai. Banyak yang ingin membuat ruangan-ruangan live, karena jika kita punya beberapa ruangan, pasti nanti komisinya juga akan besar, karena kecil-kecil ditumpuk lama-lama jadi besar. Nah, tapi di episode kali ini kita nggak akan ngebahas ruangan live, kita nggak akan ngebahas Shopee Video Affiliates yang juga sangat potensial. Tapi justru karena belum lama ini saya melihat data statistik dari dashboard salah satu kreator dari RKP Management. Jadi RKP Management adalah talent management, atau istilahnya di dunia KOL management itu istilahnya adalah MCN, multi channel network, atau memang agensi resmi dari Shopee dan TikTok. Nah, kebetulan salah satu kreator saya ini mengejutkan sekali, karena tiba-tiba di bulan ini namanya melejit. Dari tadinya katakanlah biasanya tidak ada di posisi yang top, tiba-tiba di minggu dan bulan lalu ini melejit, dia ada di posisi yang top. Nah, tapi begitu kita lihat dan dianalisa lebih detail lagi, ternyata bukan dari sumbernya itu Shopee Video, dan juga bukan sumbernya itu dari Shopee Live. Ternyata begitu kita lihat, sumbernya ini memang 99%, artinya sebagian besar ya, dari komisi yang didapatkan oleh kreator tersebut itu tulisannya berasal dari lainnya, atau dengan kata lain, ini biasanya adalah kreator-kreator yang menggunakan share link. Nah, jadi beberapa dari kita, terutama kita seorang yang ingin mulai di dunia affiliates, di dunia kreator, ingin menghasilkan uang, biasanya sekarang yang jadi titik awal masuk itu biasanya Shopee Video, karena paling mudah dibuat, hanya membuat video yang durasinya pendek. Bahkan tanpa personal branding pun, asal pembuatan video produknya bagus, itu akan bisa FYP di Shopee Video dan mendapatkan komisi. Lalu yang kedua juga yang sering dibahas, digemari, itu juga adalah live, karena live ini sangat menarik karena pembeliannya juga real time. Nah, sayangnya banyak sekali dari kita yang lupa bahwa ternyata share link sebagai seorang affiliate di Shopee itu masih sangat potensial sekali ya teman-teman ya. Mungkin ibaratnya kalau saya melihat kadang-kadang untuk kita sebagai seorang membaca peluang, opportunity, semua orang bergerak ke arah kiri. Ternyata kalau ada satu orang yang bergerak ke arah kanan, itu kadang-kadang peluangnya lebih besar. Misalnya, ternyata semua orang itu membuka bisnis baru kuliner di daerah-daerah perkantoran, karena di sana ada perkumpulan yang ramai. Ternyata ada orang lain, dia melihat peluang yang sebaliknya. Orang kantor ini pasti kalau sore dia akan pulang ke rumah ya. Saya buat di pemukiman yang mungkin jarang dilihat oleh yang tadinya mengira potensinya itu di tempat bekerja. Nah, jadi seperti itulah filosofinya, di mana mungkin banyak dari afiliator ini yang sekarang saya rasa ya, banyak yang menganggap bahwa share link ini sudah tidak potensial, karena memang dibandingkan dengan sebelumnya ini sangat jauh berkurang dari sisi komisi tambahan yang diberikan oleh Shopee. Nah, tapi uniknya di minggu dan di bulan ini itu ada salah satu afiliator yang dari penjualan share linknya, ini penjualan artinya omset ya, 3,9 miliar dalam satu bulan. 3,9 miliar ini bukan angka yang kecil ya. Katakanlah kalau kita komisinya itu barangnya 10% dari 3,9 miliar sudah cukup besar. Ditambah dengan komisi tambahan dari Shopee yang kurang lebih sekitar, kalau Shopee Partner ini 4%. Jadi ini adalah sebuah angka yang cukup fantastis, terutama dari semuanya full menggunakan share link. Dan yang lebih fantastis lagi, ternyata begitu saya coba gali-gali lagi, memang akun kreator tersebut atau afiliator tersebut itu tidak ada personal brandingnya. Nah, jadi sudah menghasilkan dari share link 3,9 miliar tanpa wajah, no face, no personal branding, tapi bisa menghasilkan miliaran. Nah, ini adalah harapan baru buat kita yang mungkin mau mulai Shopee Affiliates tapi belum bisa membangun personal branding, karena membangun personal branding pastinya butuh waktu ya. Ternyata bisa juga lo mendapatkan komisi yang fantastis seperti ini. Jadi kalau saya lihat dari data di sini, dia dalam satu bulan menghasilkan jumlah pesanannya 99.000 pesanan. Tentu saja memang kalau misalnya di
affiliates ini tergantung dari harga produk ya. 99.000 pesanan, kalau produknya mahal sangat fantastis nanti total pembeliannya. Tapi di sini kita bisa tahu kurang lebih 3,9 miliar jika dibagi dengan 99.000. Ini range harganya memang produk-produk yang receh ya. Jadi 200.000, 100.000 ini ke bawah. Nah, jumlah kliknya itu ada 1,6 juta klik. Nah, ini ternyata yang mendatangkan istilahnya traffic yang besar ini, jumlah kliknya ini mendatangkan pembelian yang 3,9 juta ini. Begitu ditelusuri, biasanya kalau dia tidak ada personal brandingnya, maka share link ini dimainkan menggunakan sharing di beberapa tempat biasanya. Tempat yang pertama, kalau misalnya mungkin kamu juga ingin untuk mencoba menjadi seorang affiliates tapi no face, no branding, yang tidak ada personal brandingnya, bisa mulai segera, itu tempat-tempat itu adalah tempat-tempat ini. Yang pertama dan yang paling mudah adalah menggunakan grup-grup yang sudah kamu punya saat ini. Artinya grup WhatsApp ataupun grup Telegram yang kamu bisa menggunakan kenalan-kenalan yang sudah kamu miliki, kamu share linknya. Lalu selanjutnya yang kedua biasanya di grup Facebook juga masih bisa. Tetapi yang cukup baru saat ini itu juga bisa kita bermain. Kalau di Instagram ini ada Threads. Nah, Threads ini juga cukup aktif selain daripada Instagram aplikasinya sendiri. Nah, yang satu ini tadi dia bermain dari Twitter. Nah, Twitter ini teman-teman, ini buat kamu yang ingin mendapatkan share link dari Twitter, ini sangat potensial juga kalau memang kamu mengerti ya bagaimana cara orang bermain Twitter. Nah, jadi waktu kita bermain Twitter ternyata ada teknik dan strategi. Memang sosial media Twitter ini terkenal dengan kritisnya komentar-komentar yang ada di Twitter, lalu kritik-kritiknya, lalu analisa-analisa orang yang dari suatu isu dia bisa menganalisa dari berbagai macam angle ya, yang kadang-kadang pro dan kontranya itu semua ada di sana ya. Jadi dari lovers dan haters semuanya nyampur di sana. Nah, ternyata ada orang yang affiliate yang mengambil momentum atau pintar mengambil kesempatan. Nah, ternyata dengan cara yang pertama masuk ke dalam perbincangan yang telah terjadi di Twitter tersebut. Jadi memang ada, kalau saya nggak salah ingat, selain dari kreator ini, beberapa bulan sebelumnya juga pernah ada juga yang tiba-tiba dalam 1 bulan penjualan dari share linknya ini mencapai miliaran penjualannya. Nah, komisinya juga biasanya puluhan atau ratusan juta. Ternyata pada momen tersebut juga terjadi momen yang kurang lebih sama dengan yang saat ini terjadi nih, yang membuat viral ini. Yang kemarin ada di Pilpres. Jadi beberapa orang memang masuk ke Twitter, ikut dialog dan perbincangan tanpa sadar mereka terbawa emosi dan akhirnya memviralkan si tweet orang tersebut. Tapi yang mengambil untung adalah si afiliator yang share link ini ya. Jadi waktu itu juga terjadi hal yang sama. Begitu ada sebuah isu Pilpres atau kemarin ini Pilkada, di tempat yang sama, di threads yang sama, di komen di tweet yang sama, itu ada beberapa link-link yang memang kalau diklik ini menuju ke referral pembelian produk di Shopee. Nah, jadi ternyata ada yang memang cara bermainnya menggunakan share link dengan cara seperti itu, maka tidak perlu kita punya personal branding kita sendiri. Nah, share link ini juga biasanya bisa dilakukan tidak hanya dengan komen saja ya di akun-akun orang tadi, tapi ada yang disebut dengan faceless media. Nah, faceless media ini ya seperti istilahnya ya, faceless berarti tanpa wajah. Media itu berarti sebuah akun yang dia ini memberikan informasi-informasi seputar hal-hal tertentu. Misalnya kalau kamu di Instagram pun ada, salah satunya adalah akun saya yang namanya Sekolah Pebisnis, itu memberikan informasi-informasi seputar bisnis. Tapi di Twitter itu juga banyak sekali akun-akun yang sifatnya adalah faceless media ini. Nah, faceless media ini itu sebetulnya kalau kita bandingkan dengan personal branding, sebetulnya dari pengalaman saya yang saya ada faceless media dan saya juga ada personal branding, itu lebih mudah untuk menaikkan akun faceless media karena mengambil atau merepurpose, jadi dimodifikasi tapi direpurpose lagi berita-berita yang sekarang sedang yang sedang viral. Nah, bisa jadi kamu yang paling mudahnya kalau ingin memulai dengan faceless media itu menggunakan berita-berita populer. Kamu bisa masuk ke detik.com, di sana ada berita-berita yang headlines di sana. Kalau mau fokus ke yang selebriti, maka ada headline-headline yang seputar selebriti. Nah, rata-rata yang
sangat general, yang mungkin produknya juga nanti affiliate general, itu bisa untuk membuat akun-akun yang seperti akun gosip ya. Nah, ada juga kita yang menggunakan Facebook media tapi lebih tertarget lagi. Nah, ini tergantung dari produk yang ingin kamu afiliasikan. Misalnya kalau yang saya lihat waktu itu di Twitter itu ada satu akun yang dia membahas itu seputar history. Jadi pengetahuan. Lalu di sana dia menjual produk-produk yang sesuai dengan itu juga. Ada yang membuat faceless media seputar update seputar berita K-pop. Nah, nanti di bagian komen itu dia akan share seputar link affiliate Shopee yang memang seputar K-pop juga. Nah, kebayang ya bagaimana potensinya tanpa kita harus memiliki personal branding dan tanpa wajah, tapi ternyata kita juga bisa mendapatkan komisi. Berbeda dengan persepsi pada umumnya kalau Shopee Live pasti harus tampil ya wajahnya secara live, membangun personal branding di Instagram supaya bisa ada yang percaya kita dari story Instagram kita share link, pasti kita juga butuh tampil wajahnya juga ya sebagian besar. Kecuali ada beberapa niche, contohnya home living yang memang beberapa kreator tidak menampilkan wajahnya tapi tetap harus memiliki skill membuat video yang estetik. Nah, berbeda dengan yang Twitter tadi, selama kamu memiliki copywriting yang baik, selama kamu bisa menemukan produk yang cocok dengan topik yang sedang dibicarakan, maka di situ ada peluang seperti kreator ini yang bisa mendapatkan 3,9M penjualan dalam 1 bulan. Nah, semoga tips ini, insight ini bisa berguna buat kamu, dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya bersama saya. And don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Saya Yosef, sampai jumpa. Dadah.